teman-teman, mungkin boleh dikasih tahu Aman, karena jelas. Thank you. saya lagi di Bandung nih, lagi di hotel. Tadi sempat terkendala banget sama sinyal, tapi waktu berdoa tadi barusan, ya semoga dengan kuasa doa kita bisa membuat sinyalnya lancar sepanjang firman Tuhan disampaikan. Oke, senang sekali hari ini bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya, kembali di sesi Zoom ini, untuk membahas topik yang akan dibahas sepanjang bulan ini di komunitas sahabat Yesus, yaitu tentang discipleship. So, aku mau minta bantuannya untuk PPT-nya mungkin bantu dioperasikan dan belajar sama-sama malam hari ini, teman-teman. Oke. Ya, sesi malam hari ini aku beri judul Discipleship, dan Disciple Making. Jadi sebetulnya ini adalah materi training pemuritan yang pernah aku bawakan di beberapa gereja yang mungkin memakan waktu bisa 2 jam sebetulnya kalau detailnya gitu. Karena jarang-jarang ke KSY, hari ini kita berbagi topik ini teman-teman, tapi mungkin nggak semua akan saya bahas, karena pasti ada Andre, ada Siska, dan pembicara-pembicara lain yang akan membahas melengkapi pembahasan malam hari ini. Jadi aku ingin menyoroti 3 kata ini, discipleship, dan disciple making. Coba kita lihat slide berikutnya ini, teman-teman. Nah, posisinya seperti ini. Jadi disciples itu ada di tengah. Disciples itu adalah murid. Murid dalam bahasa Yunaninya tuh matetes. Matetes artinya seorang follower. Follower ini bukan follower Instagram ya teman-teman ya, tapi adalah seorang yang berjalan di belakang sang rabi gitu. Orang yang berjalan mengikuti sang rabi, belajar banyak, menyerap banyak, sampai dia diubahkan. Dia menganut tafsiran si rabi tersebut, dia menghidupinya, dia mengajarkannya, jadi dia menjadi seperti sang rabi gitu, disciples. Jadi disciples di sini beda sama murid zaman sekolah, kampus sekarang, beda ya teman-teman. Disciples ini punya satu muatan yang sangat unik di zamannya, orang yang berjalan mengikut sang rabi gitu. Nah, disciples itu orangnya teman-teman, kayak kita adalah orangnya. Disciples itu perlu mengalami 2 proses dalam hidupnya, dari atas dan dari bawah. Di atas itu ada namanya discipleship. Discipleship itu artinya seorang disciples itu perlu dimuridkan, perlu ada orang yang memuridkan dia. Jadi kalau zaman Yesus ada orang ya, disciples itu harus mengalami proses yang namanya discipleship. Kalau dalam bahasa Indonesianya sebetulnya itu bukan pemuritan, tapi kemuritan gitu. Kemuritan itu adalah seorang murid itu dimuridkan dari atas ke bawah gitu. Dia punya mentor, dia punya bapak rohani, dia punya rabi yang memuridkan dia. Tetapi seorang disciples itu juga harus disciple making gitu, atau making disciples gitu ya. Dia harus memuridkan orang lain. Jadi Alkitab kita tuh mengajarkan pemuritan tuh dalam skema ini. Jadi murid adalah orang yang harus ada orang di atas dia yang memuridkan dia, dan dia harus punya orang yang akhirnya dia muridkan di bawah dia. Itulah arti menjadi seorang murid. Jadi pemuritan yang kita mau pelajari ini adalah nggak cukup kalau teman-teman merasa aku udah dimuridkan loh gitu, atau aku sudah memuridkan loh gitu. Hanya salah satu, tapi perlu dua-duanya. Ada orang yang memuridkan kamu, kamu mengalami proses kemuritan, kamu belajar dari atas, dan kamu juga berbagi memuridkan orang lain gitu. Walaupun konteks atau inti dari pemuritan adalah menjadi murid Kristus gitu, mengikut Kristus, menjadi murid Yesus, bukan menjadi murid Ferry Felani atau menjadi murid hamba Tuhan, tapi kita belajar memuridnya di murid Yesus. Berikutnya coba kita lihat, ada satu ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 11 ayat 26. Dikatakan mereka itu jemaat mula-mula tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Ini adalah Paulus gitu ya. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kenapa kita disebut orang Kristen? Ternyata kata Kristen itu muncul di Antioquia pertama kali, teman-teman. Itu kata itu ternyata
asal muasalnya adalah kalimat ejekan, teman-teman. Kalimat ejekan. Ih, pengikut Kristus. Kristus yang mana? Itu yang salib mati itu loh, gitu. Itu sebenarnya kalimat ejekan. Dan ejekan itu ditujukan kepada orang yang adalah murid-murid Kristus, gitu. Murid-murid, orang-orang yang mengikuti Yesus, mengikuti gaya hidup Yesus, mengajarkan pengajaran Yesus. Mereka pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Jadi simpelnya teman-teman, yang disebut Kristen itu bukan sekedar orang yang KTP-nya Kristen ternyata, asal muasalnya. Yang disebut Kristen harusnya adalah orang yang menjadi pengikut Kristus atau jadi murid gitu. Jadi ternyata asal muasalnya begitu. Kalau hari ini kita ngerasa, dia tuh orang Kristen loh. Kenapa? Karena pakai kalung salib. Kenapa dia Kristen? Karena KTP-nya Kristen. Zaman dulu enggak, orang dibilang Kristen karena dia mengikut Kristus gitu. Karena dia adalah seorang murid. Jadi yang disebut Kristen adalah murid gitu teman-teman. Jadi kalau dia nggak jadi murid, dia bukan Kristen gitu. Dia bukan pengikut Kristus. Berikutnya, kita lihat lagi slide berikutnya. Berikutnya ada ayat firman Tuhan dari Matius 4. Matius 4 ayat 19 sampai 20. Matius 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada Simon Petrus gitu ya, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini Yesus bertemu dengan murid-murid yang pertama, ada bahkan Yohanes, Yakobus. Dia berkata, "Mari ikutlah aku. Come and follow me." Gitu ya, follow me, ikutlah aku. Yang disuruh ikut siapa sih? Ikut Yesus. Jadi menjadi murid itu bukan menjadi ikut gembala sidang, bukan menjadi ikut figur-figur lain, tapi ikutlah aku gitu, berjalanlah di belakangku, bergeraklah kemanapun aku bergerak gitu. Jadi menjadi murid Kristus itu tanggung jawabnya sampai segitu teman-teman, bergerak kemana Kristus bergerak. Dan dikatakan kamu akan kujadikan. Itu fokus pemuritan adalah menjadikan kita. Kalau kita selama ini hidup dalam ketakutan, kita hidupnya kekurangan, kita hidupnya penuh dengan ketakutan, itu menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Teman-teman yang dipanggil menjadi murid hari itu adalah para nelayan, teman-teman. Nelayan-nelayan yang dianggap drop out gitu ya, yang tidak masuk hitungan, yang tidak lulus mungkin untuk menjadi murid rabi-rabi yang lain. Tetapi Yesus datang mencari orang-orang drop out ini gitu ya, nelayan-nelayan ini untuk mengikuti Yesus dan mereka belajar menjadi murid. Jadi simpelnya adalah kalau kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman coba kita lihat slide berikutnya. Panggilan ikutlah aku ternyata adalah panggilan untuk masuk ke dalam perubahan. Jadi bicara soal pemuritan dan kemuritan itu adalah panggilan, ada sebuah panggilan, sebuah calling. Makanya tadi ada kata ikutlah aku, itu tuh panggilan gitu, dipanggil. Dan semua kita teman-teman di KSC ini dipanggil untuk menjadi murid, dan waktu kamu jadi murid, kamu dipanggil untuk masuk ke dalam perubahan. Perubahan yang apa sih? Perubahan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Bukan sekedar berubah jadi lebih kurus, bukan berubah sekedar menjadi lebih cantik, tapi berubah ke arah yang Tuhan kehendaki, menjadi lebih kudus, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih mindful, menjadi lebih peka akan suara Tuhan, menjadi lebih mengasihi jiwa-jiwa. Nah, masuk dalam perubahan. Jadi di mana ada pemuritan dan kemuritan, di situ ada perubahan, teman-teman. Dan tujuan pemuritan adalah berubah ke arah yang dikehendaki. Jadi sangat sayang kalau orang minta dimuridkan, mau jadi murid Kristus gitu, minta dimuridkan oleh seseorang supaya belajar jadi pengikut Kristus, tapi ternyata hidupnya nggak ada perubahan. Sayang banget. Kenapa? Karena panggilan pemuritan adalah panggilan untuk kita masuk ke dalam perubahan. Berikutnya, kita lihat slide berikutnya teman-teman, sejarah singkat dari pemuritan. Teman-teman, pemuritan yang kita kenal hari ini gitu ya, kita bahas pemuritan, discipleship gitu ya. Itu kita nggak boleh salah sejarah. Karena ada banyak orang Kristen yang menggunakan patokan itu adalah patokannya adalah Amerika gitu ya, budaya bule gitu ya, gereja-gereja bule. Oh, gereja Saddleback Community yang dikembangkan oleh Rick Warren melakukan pemuritan loh. Oh, gerejanya Hillsong, gereja Planet Shakers, dia buat pemuritan loh gitu. Sejarah pemuritan itu bukan dari Asia atau dari Amerika, tetapi dari
sebuah peristiwa di zaman Yesus, teman-teman. Jadi singkatnya begini, pemuritan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid itu berasal dari budaya yang terbentuk pada zaman pembuangan di Babel. Jadi teman-teman kalau ikutin alur Alkitab kita gitu ya, dari Israel keluar dari Mesir, terus mereka akhirnya mengembara masuk ke tanah Kanaan, terus mereka akhirnya di zaman hakim-hakim nggak ada raja, tapi Tuhan bangkitin hakim-hakim. Lalu mereka punya raja, punya Saul, gitu ya, punya Daud, Salomo. Lalu kerajaannya terpecah dua, jadi kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara itu kerajaan Yehuda yang akhirnya jadi orang Yahudi. Kerajaan selatan itu Israel yang jadi Samaria, gitu kan. Lalu masuklah pembuangan di Babel, gitu ya. Kerajaan selatan yang Samaria itu jatuh ke tangan Asyur, tapi yang kerajaan Yehuda ke tangan Babel. Itu kisahnya Daniel, teman-teman mungkin pernah dengar ya, kisah Daniel, kisahnya Yeremia, ratapan, itu kan meratap karena Israel dibuang. Nah, di zaman pembuangan itu gitu ya, disitulah muncul pemuritan, teman-teman, sebetulnya. Kenapa? Karena pada waktu itu bait Allah itu dihancurkan ketika Nebukadnezar menginvasi Yerusalem, gitu ya, mengalahkan, menaklukkan Yerusalem, orang-orangnya ditawan, orang Israel, orang Yahudi ditawan, bait Allah itu dihancurin. Bait Allah itu adalah simbol dari agama Yahudi, penyembahannya kepada Yahweh, pada Allah, gitu ya. Dan disitulah dilakukan ibadah yang namanya ada korban, ada ya terutama ibadah Yahudi itu sangat diwarnai oleh sistem korban, korban keselamatan, korban bakaran dan sebagainya. Nah, karena bait Allahnya hancur, mereka tuh nggak bisa bikin korban lagi, tidak bisa lagi ada worship. Makanya digantilah dengan yang namanya mereka berkumpul di sinagog. Sinagog atau sinagoga. Sinagog adalah tempat di mana orang itu ngumpul untuk belajar Taurat atau Torah, teman-teman. Jadi asal muasal Komsel tuh katanya dari situ gitu ya, ada komunitas-komunitas orang belajar Taurat Tuhan di zaman pembuangan di Babel gitu ya, zamannya Ezra, Nehemia, sampai akhirnya keluar dari Babel pulang ke Yerusalem. Budaya itu dibuat, teman-teman. Jadi sinagoga itu kan nama tempat ibadahnya orang Yahudi sampai sekarang, sinagog gitu ya. Tetapi itu sebetulnya artinya gather together gitu ya, berkumpul bersama, berfellowship, berkomunitas begitu. Jadi asal muasalnya dari situ, teman-teman. Jadi terbentuknya di zaman pembuangan di Babel, orang ngumpul belajar Taurat untuk menggantikan ibadah korban mereka yang mereka nggak bisa lakukan karena bait Allah tuh hancur begitu. Nah, jadi disitulah gitu. Disitulah lahir mazhab itu apa ya? Aliran-aliran Yahudi, ada golongan Farisi, Saduki, Eseni, ahli-ahli Taurat yang lain gitu ya. Terus ada rabi-rabi gitu ya, banyak di Israel, di Yerusalem. Itu tuh lahirnya di era pembuangan ini gitu. Makanya budaya pemuritan kita tuh adalah harusnya bersumber sejarahnya dari sini. Jadi pada waktu itu yang namanya pemuritan itu nggak bisa dilepaskan dari komunitas, teman-teman. Coba lihat slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Jadi sejak semula yang namanya komunitas dan pemuritan itu bukan hal yang terpisah. Jadi pada waktu itu ketika orang itu ada pemuritan. Makanya sayang banget kalau orang itu berkomunitas, ngumpul, tetapi tidak ada pemuritan di dalamnya. Orang tidak belajar untuk mengenal Tuhan, tidak belajar mengikuti Yesus, tidak belajar bergerak bersama Yesus. Sayang banget gitu. Padahal zaman itu di mana ada community, di situ ada discipleship dan sebaliknya, teman-teman. Nah, coba lihat slide berikutnya. Aku mau mengutip seorang hamba Tuhan dari Singapura namanya Edmund Chen, seorang pembicara yang dari beberapa tahun yang lalu sering bicara soal discipleship, dan dia mengatakan bahwa Allah itu sedang bekerja. Saat ini Allah sedang bekerja, ada gerakan, ada movement, ada discipleship movement, gerakan pemuritan yang mulai bertumbuh di seluruh dunia saat ini. Jadi sempat movement discipleship itu kita rasakan di tahun 90-an, terus tiba-tiba kayak menghilang, tapi di tahun 2000 sekian gitu ya, 2010 dan seterusnya, muncul lagi, seperti timbul lagi kegerakan pemuritan yang akhirnya mulai dengan lantang, dengan keras menyerukan panggilan untuk gereja-gereja tuh kembali kepada kemuritan dan yang otentik. Kemuritan itu harus otentik gitu ya, dan pemuritan yang intensional. Intensional itu artinya intentional itu kan artinya punya kesungguhan gitu loh, intention gitu. Gak cuman ya udah gue memuridkan karena disuruh gembala gue.
karena ini program gereja gue, bukan, tapi karena kita merasakan hatinya Tuhan, desakan untuk lihat jiwa-jiwa diubahkan, diselamatkan, dilatih, diperlengkapi. That's why itulah yang membuat kita tuh punya intention untuk kembali kepada kemuritan dan pemuritan. Dan aku sempat menghadiri beberapa pertemuan-pertemuan, termasuk waktu di Singapura ada conference yang dihadiri oleh 70 negara, teman-teman ya, dari negara-negara Amerika maupun negara-negara Asia. Sepertinya ada banyak hamba Tuhan yang diusik. Aku ke situ tuh tahun 2018 kalau nggak salah, ke Singapura tuh ada satu pertemuan namanya 414 Windows Discipleship. Jadi pemuritan itu dibilang di startnya itu bukan di umur 17, 18, tapi dari umur 4 sampai 14. Itu jendela namanya 4 sampai 14. 414 Windows. 414 Windows. Anak-anak usia 4 tahun sampai 14 tahun harus sudah start dimuridkan. Jadi melayani memuridkan mereka di usia 17 itu terlambat. Karena kalau nggak dimuridkan, ya gadget yang akan memuridkan mereka gitu kan. TikTok yang akan memuridkan mereka. Makanya guru-guru sekolah minggu tuh punya peran penting banget, nggak cuma sekedar jadi penitipan anak, tapi harus memuridkan. Orang tua, parents jangan cuma sekedar parenting. Aku sama Fania percaya bahwa parenting adalah discipleship gitu. Jadi kenapa kami memilih metode homeschooling, karena percaya bahwa melalui parenting dan homeschooling kami berusaha memuridkan Adriel begitu. Berikutnya teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Ada satu hamba Tuhan terkenal namanya John Stott, seorang teolog. Dia bilang bahwa tidak diragukan lagi ada pertumbuhan gereja yang luar biasa di berbagai bagian dunia. Jadi ada pertumbuhan gereja tuh banyak, gereja gede-gede di Afrika, banyak di Amerika, apalagi Asia banyak gitu ya. Tapi pada saat yang sama tidak seharusnya kita terlena dalam sorak kemenangan. Tidak terlena hanya dengan program, dengan panggung yang besar-besar, dengan lighting dan praise and worship yang keren-keren. Jangan terlena sama itu, karena seringkali pertumbuhan yang ada tidak memiliki akar yang kuat katanya. Jadi jumlah yang ribuan itu orang ngumpul di gedung-gedung gede, itu belum berarti punya akar yang kuat. Ini teolog namanya John Stott yang sangat terkenal teman-teman. Untuk dia ngomong begini, dibilang masalah kemuritan yang dangkal itu terjadi di mana-mana. Orang menggunakan kata discipleship, pemuritan di gereja, tapi ternyata dangkal, nggak ada perubahan hidup, nggak ada kekuatan rohani. Jadi udah lama di gereja tetap jadi bayi rohani. Waduh, jadi udah lama di gereja tetap gampang tersinggung. Udah lama di gereja tetap terikat kecanduan pornografi. Udah lama di gereja pelayanan tapi nggak bisa ngampunin orang tuanya. Ini gimana nih gitu? Gimana nih? Berarti kemuritannya tuh dangkal begitu. Cuman suka dengan hype, praise and worship yang keren, tapi tidak ada perubahan dalam mengikuti Yesus, nggak jadi makin seperti Kristus. Ini pemuritan yang dangkal di tengah movement mega church lahir di mana-mana, gereja-gereja besar. Berikutnya, slide berikutnya lagi, ada Greg Ogden juga tulis, dibilang bahwa jika ingin menyimpulkan kondisi pemuritan saat ini, maka satu kata yang saya gunakan kedangkalan. Jadi ada banyak pemuritan tuh yang ya disebut pemuritan gitu ya, kata itu digunakan discipleship, making disciples, ya problemnya ada di kedangkalan gitu, nggak dalam, nggak deep, akarnya nggak kuat, nggak solid, kena masalah dikit, kena godaan dikit kalah begitu, karena kedangkalan. Jadi kayak tanaman atau sesuatu yang nggak berakar kuat, dihantam dikit KO langsung. Berikutnya teman-teman, kita lihat lagi slide berikutnya, statement dari Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship. Statement yang sangat terkenal, dikatakan kekristenan tanpa kemuridan ada kekristenan tanpa Kristus. Ini statement keras banget. Dia bilang, lu jadi orang Kristen nih, menghidupi kekristenanmu, tapi tidak ada kemuritan, kamu tidak dimuridkan, tidak memuridkan, itu sama saja kekristenan tanpa Kristus, gak ada Kristus dalamnya. Gila, ini kalimat bener-bener ini banget gitu. Kenapa teman-teman? Karena dia merujuk pada gereja mula-mula, bahwa semua orang yang hari itu bertobat, dibaptis, terima Yesus, langsung jadi murid, langsung dimuridkan dan langsung memuridkan gitu. Tapi sekarang, di zaman sekarang, pemuritan dan kemuritan itu kayak optional gitu. Lu boleh milih, boleh enggak. Zaman itu enggak, makanya Dietrich Bonhoeffer ketika dia kembali pada Alkitab, dia menyadari bahwa kekristenan tanpa kemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus gitu. Waktu kamu hadir cuman happy dengan situasi ibadah yang gemilang dengan panggung yang keren, tapi kamu tidak mengalami kemuritan dan pemuritan, tidak dimuridkan untuk belajar ikut Yesus, kamu seperti kekristenan tanpa Kristus gitu. Kamu cuman dengar hal
yang seru, khotbah yang seru di mimbar, tapi kamu nggak dibantu untuk menghidupi kebenaran. Teman-teman, pemuritan tuh nggak nyaman, nggak enak. Nggak semua orang pengen dimuridkan hari-hari ini. Kenapa? Karena waktu kamu bangun hubungan dengan orang yang memuridkan kamu, untuk kamu belajar ikut Yesus, kamu tuh kayak dibongkar semuanya gitu. Rahasia-rahasiamu mau nggak mau mulai ketahuan, kelemahan-kelemahanmu mulai ketahuan. Ada banyak hal terekspos ketika kamu ketahuan bahwa kamu hidupnya nggak beres dan mulai dikoreksi, ditegur, diajak berubah. Banyak orang nggak nyaman begitu. Makanya orang lebih lebih ingin, ya udah deh, pokoknya nggak usah usik hidup gue, ya, it's my life, nggak usah tahu apapun, ya udah begitu. Makanya nggak terjadi perubahan. Waktu Yesus bilang follow me, itu nggak masuk kelas teman-teman. Itu murid-murid tinggal sama Yesus 3,5 tahun. Semua kelemahan mereka, keburukan mereka, terekspos gitu ya. Makanya komunitas yang sehat, gereja yang sehat adalah gereja yang bisa mengekspos kelemahan orang-orang yang ada di dalamnya untuk belajar, diubahkan, ditransformasi oleh Injil, oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, teman-teman. Makanya kita ingin ini semua gitu ya, pemuritan. Berikutnya, slide berikutnya dikatakan, kita lihat slide berikutnya, dikatakan kita telah mengajarkan kekristenan. Boleh lihat slide, kita telah mengajarkan kekristenan tanpa pemuritan. Kan kata si Bill Hull, ini bukunya bagus banget si Bill Hull ini. Padahal kekristenan Yesus ini tidak tertulis dalam firman. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan lu jadi Kristen tanpa pemuritan, itu tuh nggak diajarin di Alkitab. Alkitab kita ngajarin adalah menjadi Kristen, adalah menjadi murid, dimuridkan dan memuridkan. Ada discipleship dan ada making disciples. Berikutnya lagi, kita lihat esensi dari pemuritan. Teman-teman coba lihat 3 kata ini. Kita lihat slide berikutnya ya. Ada 3 kata, teman-teman pelajari, coba. Yang ada 3 kata. Yang pertama namanya the great commandment. The great commandment itu adalah hukum yang terutama gitu ya. Hukum yang terutama dan pertama. Yang kedua adalah namanya the great commission gitu ya. The great commission itu adalah amanat agung. Jadi kalau di the great commandment itu kan ditanya, guru, hukum mana yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, akal budimu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu ya. Love God, love people. Itu the great commandment. Hukum yang terutama adalah hukum kasih. Lalu yang kedua ada namanya the great commission, yaitu amanat agung gitu ya. Misi yang agung, misi yang terbesar, yaitu making disciples gitu. Discipleship and disciple making. Lalu ada yang namanya the cultural mandate, mandat budaya. Itu adalah mandat budaya, mandat yang kembali ke Kejadian 1 ayat 26 28 ketika Tuhan ciptain manusia, yaitu untuk berkuasa atas bumi ini gitu ya. Nah, 3 ini harus jadi dasar bagi pemuritan, teman-teman. The Great Commandment, kalau kamu percaya bahwa Tuhan itu memerintahkan kita, berbicara pada kita bahwa perintah yang terutama, perintah kehendak Allah yang paling utama adalah love gitu ya, love God and love people, maka hasil dari love God and love people adalah Great Commission. Aku ulangin ya, hasil dari mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri, hasil dari the Great Commandment adalah the Great Commission. Orang tuh nggak akan mungkin bisa melakukan amanat agung kalau mereka nggak lebih dulu dijamah sama the Great Commission, Great Commandment tadi begitu. Jadi dasar bagi the Great Commission adalah the Great Commandment. Dan waktu orang itu melakukan the Great Commandment gitu ya, bahkan orang melakukan the Great Commission, mulai memuridkan dan dimuridkan, maka melalui pemuritan itu orang tuh kembali kepada mandat budaya. Jiwa-jiwa mulai dipulihkan, orang-orang Kristen mulai dilatih supaya bisa apa? Supaya bisa berkuasa atas bumi ini. Tuhan ciptain kita untuk berkuasa di bumi ini. Kita harusnya menaklukkan, bukan ditaklukkan. Bukan ditaklukkan sama uang, bukan ditaklukkan sama seks, sama nafsu, bukan ditaklukkan oleh keadaan, oleh bucin, oleh apapun. Makanya orang tuh perlu dimuridkan supaya bisa mengerjakan mandat budaya, yaitu untuk berkarya atas bumi ini, atas dunia ini, mengelola bumi ini untuk tujuan Allah. Makanya orang Kristen itu diperlengkapi di gereja, di komunitas, supaya bisa berkarya di bumi, teman-teman, di dunia ini. Makanya kita nggak mau jadi anak-anak KSY itu yang jago kandang. Kalau ibadah semangat, tetapi kalau kerja melempem. Teman-teman, kita pergi bekerja, teman-teman, jadi atlet, jadi artis, jadi berkarya di politik, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Itu tuh dalam rangka untuk mengerjakan mandat budaya itu, the cultural mandate gitu ya, to dominion the earth, untuk berkuasa atas bumi supaya kehendak Allah yang terjadi, kehendak Allah yang dinyatakan, kehendak Allah yang menjamah orang-orang, dan
bukan cuma di gereja, tapi di dunia politik ada suara kenabian di situ, ada pengembalaan di situ, di dunia artis, di dunia atlet, di dunia kedokteran, ada sentuhan pelayanan pengajaran di situ, ada penginjilan di situ. Itu yang harus terjadi, teman-teman. Tapi start dari mana? Dari the Great Commandment, dari hukum kasih. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, lalu kita mengasihi jiwa-jiwa. Hasilnya adalah amanat agung. Kita memuridkan, memuridkan. Hasilnya adalah transformasi tadi, the cultural mandate itu ya, itu to dominion the earth. Berikutnya, kita lihat slide berikutnya, teman-teman. Kita lihat, nah ini tadi ya, aku nggak usah bahas lagi, Pak. Teman-teman pasti tahu tentang love God, love people. Next, berikutnya lagi. Oke. Nah, ini dia. Ini aku mau bahas sendiri sedikit tentang, kalau tadi the Great Commandment, ini adalah the Great Commission. Ini adalah amanat agung. Di Matius 28 dikatakan, dan ke-11 murid itu. Bukan 12 ya, ke-11 ya. Karena Yudas nggak masuk hitungan. Jadi Yesus bilang, dia ngomong amanat agung itu bukan pada 12 murid, tapi 11. Catat 11. Itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi ini backgroundnya nih, 11 murid berangkat ke Galilea, terus dia bertemu di bukit, ketemu Yesus, lalu ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Lalu, tapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Lalu lihat ya, hasil dari penyembahan adalah apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Oke, nanti aku akan coba bedah kata-kata di sini, teman-teman, untuk menjelaskan beberapa belas poin untuk menjelaskan amanat agung ini. Tapi lihat slide berikutnya, teman-teman. Yang namanya amanat agung itu adalah ayat yang tadi, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Amanat agung Tuhan Yesus itu bukan sekedar mandat penginjilan, teman-teman, melainkan mandat pemuritan. Jadi yang namanya penginjilan itu tuh baru satu aspek dari pemuritan. Jadi namanya pemuritan itu dari mulai diinjili, lalu dibalut oleh gembala, lalu diajar oleh rasul, diberi visi oleh nabi, sampai diberi visi sama nabi, lalu diutus dan dilatih oleh rasul. Jadi dari mulai dijangkau, diperlengkapi, sampai diutus. Makanya komunitas atau gereja itu harus punya 3 siklus. Satu, menjangkau. Makanya kalau ada bilang, yuk kita jangkau jiwa, itu baru satu poin tuh. Habis dijangkau, diperlengkapi. Habis diperlengkapi, diutus. Jangkau, perlengkapi, utus. Jangkau, perlengkapi, utus. Nah, makanya amanat agung itu nggak boleh berhenti di penginjilan doang gitu. Penginjilan itu baru satu step dari mungkin 4 step lainnya begitu. Makanya aku percaya amanat agung itu adalah mandat pemuritan, bukan sekedar penginjilan. Jadi kalau bilang, orang ini sudah gue injilin terima Yesus, kalau dia nggak dirawat, nggak diperlengkapi, dia balik lagi loh, jatuh lagi loh. Banyak orang yang ninggalin Tuhan gitu. Jadi ada satu orang di Amerika itu bawa mobil pick up, mobil kayak truk gitu, nyebrang wilayah-wilayah gitu untuk satu bawa apa gitu di pick upnya, di truknya. Terus ada orang berhentiin kan, numpang gitu. Dia numpang, dia jalan kaki jauh, boleh nggak aku numpang gitu. Dia numpang, lalu di tengah jalan karena supir truknya ini orang Kristen, diinjilin lah pria ini gitu, diinjilin, didoain terima Yesus, oke, bye gitu ya, udah nyampe tempatnya, bye, see you again gitu ya, bla bla bla, pokoknya tinggal. Sekitar 2 tahun kemudian dia lewat lewat di satu tempat lagi, naik truk itu, ada satu pria stopin, terus dia tumpangin lagi gitu ya. Dia sering lakukan itu, dia injilin. Waktu dia cerita tentang Yesus, dia lagi injilin, tiba-tiba orang itu bilang begini, no, wait, nanti dulu, I know you gitu ya, aku tahu kamu, tuh, aku pernah ketemu kamu, pernah nebeng mobil sama kamu pernah cerita hal yang sama tentang Yesus gitu ya. Loh, kamu pernah diinjil? Iya. Terus apa yang terjadi? Ya nggak ada. Setelah kita ketemu, kamu doain aku, ya aku balik lagi kayak dulu, mabuk, pukul istri, dan melakukan hal-hal yang nggak berguna dan sebagainya gitu. Ternyata penginjilan aja tuh nggak tuntas, teman-teman. Orang nggak perlu cuma diinjilin doang, tapi perlu diperlengkapi supaya akhirnya bisa diutus. Makanya penginjilan itu harus komplit dengan pelayanan lainnya supaya jadi satu bentuk pemuritan dari mulai menjangkau, memperlengkapi, dan mengutus. Berikutnya, kita lihat teman-teman dari ayat tadi. Saya lihat slide berikutnya. Ini menjelaskan soal amanat agung, teman-teman. The Great Commission. Oke, aku jelasin beberapa butir. Tadi ada kata ke-11 murid, bukan 12. Apa artinya?
11 murid itu artinya begini, pemuritan itu adalah panggilan Tuhan untuk semua orang, tapi hanya orang-orang yang teruji yang bisa bergerak dalam mandat pemuritan. Yang dimuridkan itu awalnya 12 orang, termasuk Yudas. Tapi di momen Yesus memberikan amanat agung, itu tinggal 11. Sebenarnya semua orang dipanggil, tapi dari 12 itu cuma 11 yang tersisa. Cuma 11 orang teruji. Teman-teman, semua anak KSY ini dipanggil sama Tuhan untuk mengikuti Yesus, untuk dimuridkan dan memuridkan. Tetapi yang bisa terus bergerak di mandat pemuritan, itu cuma yang teruji. Jadi jangan kaget kalau orang tersaring nanti. Ada yang mundur, menjauh dari Tuhan, dan sebagainya. Karena pemuritan itu sebenarnya untuk semua orang. Tapi yang bisa ngelanjutin, yang bisa jalan terus adalah yang teruji, teman-teman. Seperti makanya kata kas 11 murid itu penting banget. Bukan 12, karena ada yang tidak terus ujian, tidak teruji. Yang kedua, kata menyembahnya. Ketika melihat Yesus mereka menyembahnya. Ternyata dampak nyata dari penyembahan, dari worship adalah pemuritan. Dampak penyembahan itu bukan nangis, teman-teman. Nangis itu ya reaksi psikologis lah. Tapi di ayat itu dikatakan dampak terdahsyat dari worship adalah discipleship. Mereka merasakan hatinya Tuhan dan bergerak dalam mandat pemuritan gitu. Jadi penyembahan kita nih, kalau kita nyembah di gereja, di rumah, di kamar, jangan berhenti cuma nangis, teman-teman, merinding nangis. Ya, itu nggak salah, tetapi harusnya your worship itu harus membawa kamu pada step yang lebih jauh, yaitu memuridkan dan dimuridkan menjadi pengikut Yesus. Lalu ada kalimat dikatakan, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di sorga, kata Yesus. Yesus bilang tujuan sejati dari kuasa gitu ya, ngomongin kuasa nih, yang Allah berikan itu untuk memuridkan. Jadi kalau Yesus kasih kita kuasa, kasih kita otoritas, kuasa untuk mengusir setan, mendoakan orang, itu kuasa bukan untuk pamer kita paling hebat, tapi kuasa itu untuk memuridkan orang lain, untuk menolong orang lain berubah, untuk menolong diri kita untuk berubah gitu ya, teman-teman. Kita uh, kita saya tuh suka bilang begini, kalau lu nggak mau memuridkan, kalau kamu nggak mau melayani orang lain, kamu tuh nggak perlu kuasa sebetulnya. Kuasa itu Tuhan berikan hanya untuk mengerjakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kamu nggak punya niat untuk mengerjakan kehendak Bapa, kamu nggak usah minta kuasa, kamu nggak perlu. Sama kayak mobil, kamu nggak perlu isi bensin kalau kamu nggak pengen mobil itu kemana-mana. Mobilnya buat pajangan doang, ya udah nggak usah isi bensin, cuma buat pajangan. Tapi kalau kamu mau pakai mobil ini untuk pergi, kamu perlu bensin, kan begitu kan? Sama, orang Kristen tuh perlu kuasa hanya untuk mengerjakan kehendak Allah. Kalau kamu nggak tertarik sama kehendak Allah, tidak tertarik melayani jiwa-jiwa, nggak usah minta kuasa, nggak ada gunanya juga gitu. Karena itu pergilah, gitu. Karena itu pergilah. Harga dari pemuritan itu adalah keluar dari zona nyaman. Pergilah. Jadi orang masih cinta sama zona nyaman di keluarganya, di kerjaannya, dimanapun, ya nggak bisa memuridkan. Pemuritan itu mandat untuk keluar dari zona nyaman. Orang yang mau memuridkan, mau dimuridkan harus siap kehilangan kenyamanan. Kamu dibongkar, ketahuan semua kelemahanmu. Kamu repot ngurusin adik-adik rohanimu yang banyak ulahnya dan segala macam yang nyebelin. Kamu harus mau keluar dari zona nyaman. Pemuritan itu nggak cocok buat orang egois gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita mau berkorban seperti Yesus ya, memuridkan, pergilah. Itu adalah konsekuensi dari penyembahan yang kuasa. Berikutnya, jadikanlah jadikan semua bangsa muridku. Jadi pemuritan adalah sebuah proses. Jadikanlah itu proses, teman-teman. Jadikanlah itu nggak langsung jadi gitu ya. Itu proses. Orang menjadi lebih lemah lembut, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih taat. Itu tuh proses gitu ya. Kita berproses dan kita masuk dalam prosesnya orang lain. Jadi kalau saya memuridkan Andreas misalnya, saya masuk ke prosesnya Andre gitu dengan segala keluh kesah dan semua jernihnya gitu ya. Jadi kalau orang nggak cinta proses, nggak menghargai proses, akan sulit untuk memuridkan dan dimuridkan. Terus dikatakan semua bangsa, jadikan semua bangsa. Jadi market atau target pemuritan itu sangat luas, teman-teman. Semua bangsa itu artinya bukan cuman ngomongin bangsa secara etnis ya, Jepang, Cina, Amerika, tapi ngomongin generasi juga gitu ya, generasi Alpha, Y, Z gitu ya. Jadi semua jenis orang, semua jenis manusia gitu. Jadi target pemuritan tuh nggak cuma bilang, aku cuma mau muritin yang eh, agamanya ini doang, aku cuma mau muritin yang anak muda doang gitu. Pemuritan tuh untuk semua bangsa, walaupun mungkin kita lebih tajam di eh, segmen manusia tertentu, orang-orang tertentu, nggak apa-apa. Tapi pemuritan tuh untuk semua orang gitu ya, mau dia orang Chinese, orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, mau dia generasi Y, Z gitu ya, mau dia dan perlu belajar memuridkan menjadi murid Yesus. Semua bangsa muridku artinya proyeksi pemuritan tuh harus benar, yaitu menjadikan orang murid Kristus gitu ya, bukan murid saya. Nah itu salah angle banyak di sini karena banyak pemimpin
punya ego, dia suka orang tuh kalau ngikutin maunya dia, jadi mendominasi. Padahal orang harus jadi seperti Yesus, bukan jadi seperti saya gitu kan. Baptislah mereka. Baptisan di sini bukan hanya dalam arti seremoni atau ritual baptisan selam, tetapi juga memiliki arti ditenggelamkan di dalam hubungan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pemuritan itu harus start dengan ditenggelam dalam hubungan dengan Bapa. Makanya orang belajar soal hati Bapa, kasih Bapa, hubungan dengan Yesus, dan hubungan dengan pribadi Roh Kudus. Berikutnya, slide berikutnya, ajarlah mereka melakukan. Teach them to obey. Jadi sasaran pemuritan haruslah melakukan, teman-teman, bukan cuma mendengar, mencatat, atau tahu, iya gue percaya gitu ya, tapi harus sampai mengajar mereka untuk melakukan. Makanya pemuritan itu, kalau orang cuma bilang, aku suka lo khotbah Ferry bagus, saya ya oke lah gitu ya, tapi saya rindu orang tuh lebih daripada itu, karena firman Tuhan ngajarin kita teach them to obey gitu ya, ajar mereka untuk taat. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi yang namanya materi pemuritan, modul itu nggak pernah habis, teman-teman. Karena materi pemuritan itu selalu ada selama kita mau belajar dari Tuhan dan mau jadi muridnya Kristus, belajar firman Tuhan, nggak pernah ada hal yang kita nggak bisa pelajari gitu ya. Jadi itu sebabnya seorang harus terus dimuridkan supaya dapat terus memuridkan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan perintahin sama kamu, Tuhan perintahin apa sih? Perintahin kamu untuk mengampuni, ajarin itu. Tuhan memperintahkan kamu untuk memberi, ajarin itu. Tuhan perintahin kamu untuk minta maaf duluan, ajarin itu. Tuhan perintahin kamu untuk punya damai sejahtera, ajarin itu. Apapun yang Tuhan perintahkan sama kamu, ajarin itu, gitu ya. Nah, makanya kalau kita nggak dengar suara Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah belajar, nggak pernah dimuridkan, kosong. Kita mau muridin nggak ada pelurunya, gitu. Nggak tahu mau bagiin apa, gitu. Tapi kalau kita dimuridkan, kita akan selalu bisa memuridkan orang lain. Dan berikutnya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ada janji penyertaan Allah melalui pemuritan yang kita lakukan. Kita ingin disertai sama Tuhan sampai kesudahan zaman. Simple, memuridkan aja. Itu proyeknya Tuhan. Allah pasti menyertai kita. Berikutnya, teman-teman, the cost of discipleship. Harganya, ada harganya nggak? Oh ya, harganya harus bayar iuran 200.000 untuk ikut kelas pemuritan ini. Enggak, Yesus punya harga lebih mahal, teman-teman. Nggak bisa dibeli pakai uang. Dibilang pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun ikut Yesus dalam perjalanannya. Ini fans-fansnya Yesus kan, melihat mujizat, wah keren gitu ya, dengar pengajaran, kagum. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, dan istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman, saya baca ayat ini masih merinding sampai hari ini gitu ya. Gila, harga pemuritan itu bukan sekedar biaya pendaftaran, bukan sekedar pakai kaos Citygate kalau gereja kami gitu ya. Enggak, harga jadi murid Kristus adalah melepaskan diri dari segala milik kamu. Gitu ya. Bahkan di ayat berikutnya, teman-teman, lihat slide berikutnya. Slide berikutnya kasih tahu kita di Lukas 14 ayat 33, dia bilang, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Nih, kalian semua nih, kamu semua nih, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Mau soal pangkat, kerjaan, prestasi, apa yang kamu banggakan hari ini. Kalau kamu nggak berani dan nggak bisa ngelepasin itu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Jadi ternyata menjadi murid itu perlu fleksibilitas, teman-teman, untuk taat. Fleksibel untuk obey God. Fleksibel untuk ikut Yesus, dinamis kemanapun Tuhan bawa kita. Waktu saya kuliah di sekolah teologi, satu kali saya dijamah Tuhan di satu mata pelajaran, mata kuliah. Ada dosen saya ngajar tentang Christian leadership, terus saya dijamah Tuhan, saya nangis gitu di tengah-tengah kelas gitu ya. Padahal saya ikut kelas itu tuh sudah terlambat, teman-teman. Jadi di sekolah teologi kami dulu, kalau minggu pertama dan kedua biasanya dosennya nggak ada, teman-teman. Jadi kita minggu pertama tuh dosennya biasanya nggak ada, baru minggu kedua mulai masuk, ada yang minggu ketiga. Nah, jadi waktu saya ikut kelas Christian leadership, saya pikir dosennya juga nggak ada lah seperti dosen-dosen lain. Saya nggak masuk. Di pertemuan minggu kedua, saya ikut camp, ikut pelatihan apa sih, kepemimpinan gereja anak muda gitu. Lalu saya jadi masuk di minggu ketiga gitu di kelas itu. Begitu masuk minggu ketiga, ternyata saya udah ketinggalan 2 pertemuan. Dan waktu saya di absen nama saya, dosennya bilang begini, Ferry Felani, ya Pak, kamu sudah 2 kali nggak hadir. Saya bilang, gawat nih gue, dalam arti kan, gue nggak tahu di pertemuan pertama dia masuk gitu. Biasanya dosen tuh nggak pernah masuk, tapi dia masuk dosennya. Saya pikir saya baru absen 1 kali, ternyata ada 2 kali. Dan dia bilang, 1 kali kamu nggak masuk lagi, kamu out di kelas saya.
Waduh, di pertemuan pertama di kampus, di mata kuliah Christian Leadership, udah menegangkan. Saya udah ngerasa, aduh kok gue nggak demen sama dosennya, belum-belum aku udah di-warning gitu ya. Tapi ternyata waktu dia ngajar teman-teman, saya dijamah Tuhan. Dia bicara soal apa? Dia bicara soal the Great Commandment and Great Commission tadi. Dia pertama kali orang ngajarin, saya tuh nangis, tiba-tiba nangis dan bilang, Tuhan saya komit, saya nggak mau bolos satupun. Kok saya ngerasa Tuhan bicara di kelas ini, Tuhan kayak jamah saya gitu. Terus saya ikutin kelas demi kelas gitu ya, dengan antusias teman-teman. Dan di pertengahan kuliah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong di telinga saya gitu ya, di kelas itu. Dia cuma nanya begini, kalau aku minta kamu satu kali nggak menikah, kamu mau nggak? Saya kaget tuh teman-teman. Saya nggak pernah dengar suara sejelas itu dan semengerikan itu requestnya. Seperti anak muda yang lain, saya pengen punya pacar dan pengen menikah teman-teman. Jadi begitu dengar suara itu, oke, gitu ya. Saya tahu saya dijamah Tuhan dengan menggebu-gebu. Tapi hari itu Roh Kudus bilang, kamu jangan jawab cepat-cepat. Jangan karena lagi semangat jawab, aku pokoknya bersedia. Pikirin dulu 3 hari. Jadi saya mikir 3 hari teman-teman, saya pikirin 3 hari, saya ngerenungin, membayangkan diri saya, seandainya gue nggak menikah gitu ya, sampai umur 40, 50, sampai seumur hidup, Tuhan minta itu, gimana ya, gue jawabnya gimana ya gitu. Sekian 3 hari saya renung, saya bayangin, renungin, bayangin. Sampai di hari ketiga, saya lagi di angkot, lagi di bus kota gitu ya, dulu ada bus namanya 406, zaman-zaman saya kuliah itu. Di bus itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong lagi, tanya, gimana setelah 3 hari? Gimana kalau aku minta kamu nggak menikah, kamu mau nggak? Teman-teman, ini nggak terduga. Roh Kudus nggak nanya saya di kamar, padahal pertama kali nanya dia di kelas loh, gitu, 3 hari sebelumnya. Ini setelah 3 hari sesudahnya dia nanya di bus kota gitu loh. Gimana? Jawabannya apa? Kamu kan jawab apa? Kalau aku tanya, kamu nggak menikah untuk aku? Saya nangis teman-teman. Saya berdiri gantungan tuh di belakang supir. Terusnya padat banyak orang kan. Saya berdiri di belakang supir. Saya nangis. Saya cuma bilang sama Tuhan pelan-pelan, Tuhan, kalau Tuhan minta saya nggak nikah. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan mau. Aku mau Tuhan, aku mau. Saya nangis saya itu. Saya jawab, bilang mau sambil nangis gitu ya. Kok kayaknya berat, tapi begitu saya bilang saya mau gitu ya. Mau ngelepasin. Dalam arti ya ampun, punya pacar, menikah itu dambaanku banget gitu. Aku mau Tuhan, aku berani ngelepasin itu. Teman-teman, harga untuk jadi murid itu adalah berani melepaskan. Walaupun ternyata Tuhan kasih saya pasangan hidup ternyata gitu ya. Tapi ya kayak Abraham dan Ishak, ingat nggak teman-teman? Tuhan tanya, sembelihlah anakmu gitu ya, korbankan di Bukit Muria. Begitu mau dibunuh, gak jadi, nggak usah. Aku udah tahu isi hatimu gitu ya. Saya nggak nyangka hari itu cuman nanya, Tuhan tanya, saya jawab, saya nangis. Tapi saya merasa begini, setelah saya jawab itu sama Tuhan, saya ngerasa pelayanan saya berubah. Hidup pelayanan saya itu tiba-tiba berubah aja gitu. Saya ngerasa, Tuhan kok tiba-tiba pelayanan saya jauh lebih powerful ya. Ada banyak pewahyuan yang Tuhan berikan, ada banyak jamahan Tuhan bekerja di pelayanan saya. Ketika saya berani ngelepas segala hal untuk ikut Yesus, dan Tuhan bidik satu area yang Tuhan tahu itu di hati saya banget gitu. Saya pernah melepaskan banyak hal teman-teman, tapi salah satunya adalah inilah gitu. Dan hari ini murid adalah melepaskan. Teman-teman, dengan penuh kasih aku cuma mau tanya yang ini sama teman-teman di sini. Kalau Tuhan minta satu hal yang paling berharga di hati kamu, kamu tahulah apa itu. Beda-beda kali ya, di hatinya Siska apa, di hatinya Feli apa, di hatinya Andre apa gitu ya. Tuhan tahu. Dan kalau hari ini Tuhan bilang, boleh gak aku minta ini sama kamu? Itu harganya untuk ikut Yesus. Kamu akan say apa sih? Kamu akan jawab apa sih sama Tuhan? Gak usah buru-buru jawab teman-teman. Renungkan baik-baik, karena harga pemuritan tuh mahal banget. Kamu harus membayar pemuritan itu dengan segenap hidupmu, dengan segenap nyawamu, dengan segenap hidup gitu ya, untuk to follow Jesus gitu ya. Murid-murid waktu itu meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya to follow Jesus gitu ya. Dan mereka buktikan, mereka mati, disalib, dirajam, diapain, mereka buktikan. Ya mungkin kita nggak hidup di era itu lah, belum tentu dirajam juga hari ini matinya, tapi berani nggak kamu ngelepasin apa yang kamu paling banggakan, yang kamu paling pegang erat-erat dalam hidupmu, yang paling berharga di hidup. Kalau Tuhan minta itu harga untuk ikut Yesus teman-teman. Alkitab clear bilang, demikian pula tiap-tiap orang yang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, gak bisa menjadi muridku, gak bisa bergerak bersama dengan aku. Dan terakhir teman-teman, terakhir ini slide yang terakhir. Udah ini aja, aku stop di sini. Apa sih tujuan dari kemuritan dan pemuritan? Pada akhirnya saya cuma menemukan 4 ini.
Yang pertama, tujuan dari kemuritan dan pemuritan. Kita dimuridkan dan kita memuridkan. Yang pertama tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus atau Christ likeness. Menjadi serupa dengan Kristus. Sayanya makin jadi serupa Kristus, orang yang saya muridkan juga makin seperti Kristus. Gitu ya. Itu tujuan pemuritan dan kemuritan. Yang kedua adalah untuk mengaktifasi karunia-karunia rohani kita dan bisa berfungsi di area, di bidang kekuatan yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing. Orang-orang yang punya karunia A, B, C, D, itu perlu diaktifasi. Melalui pemuritan. Di gereja gede nggak bisa kelihatan, nggak bisa ketahuan karuniamu apa gitu ya. Dan karunia-karunia rohani ini ada banyak banget. Next time kalau mau dibahas bisa. Tapi ada banyak karunia tuh nggak keluar di ibadah raya, teman-teman. Keluarnya di komunitas. Yang ketiga adalah fulfilling God's purpose atau vision atau God's calling atau destiny gitu ya. Jadi tujuan orang memuridkan dan dimuridkan adalah untuk bisa mengenapi tujuan Tuhan, visinya Tuhan, panggilannya Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan kita dimuridkan dan memuridkan adalah supaya kita bisa menghasilkan murid gitu. Supaya kita bisa menghasilkan murid. Karena prinsipnya discipleship itu adalah langkah bagi kepemimpinan, teman-teman. Discipleship itu adalah langkah bagi leadership. Gitu. Kamu belajar untuk to lead people dengan melakukan leadership. Dan saya ingat sahabat saya pernah ngomong begini, tahu nggak buah sejati dari pohon pisang? Dia bilang gitu. Buah sejati dari pohon pisang itu bukan buah pisang, dia bilang gitu. Tetapi buah pohon pisang yang baru. Ya. Jadi buah sejati dari seorang Ferry Fulani itu dilihat dari orang-orang yang nanti dimuridkan gitu, pemimpin-pemimpin barunya akan muncul ketika saya mulai memuridkan orang lain. Itu yang harus jadi goal kita, teman-teman. Christ likeness. Yang kedua adalah activation dan functioning. Yang ketiga adalah fulfilling God's purpose. Dan yang keempat adalah making disciples. So saya stop di sini aja, teman-teman. Berdoa benar-benar supaya teman-teman mulai dijamah sama Tuhan untuk dimuridkan dan memuridkan. Boleh nggak kita doa sebentar, teman-teman ya? Kita doa sebentar. Roh Kudus, aku berdoa biar pengertian yang Tuhan berikan buat kami malam ini membuat kami memutuskan hal yang penting, hal yang radikal, hal yang berani, bahwa kami tidak mau menghidupi kekesanan tanpa pemuritan. Karena kekesanan tanpa pemuritan adalah kekesanan tanpa Kristus. Kami mau memberanikan diri untuk diacak-acak, diobrak-abrik, membuka diri Tuhan. Supaya kami, kelemahan-kelemahan kami di spot, potensi-potensi kami dikenali, untuk kami belajar menjadi pengikut Kristus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kami. Biar melalui pemuritan dan kemuritan, luka-luka kami disembuhkan, dosa-dosa kami atau kebiasaan buruk kami dirubah, potensi kami, karunia kami dimaksimalkan, dan hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, berkati teman-teman di KSY, Andre, Francisca, dan yang lainnya, biar KSY menjadi sebuah community, komunitas yang di dalamnya ada discipleship, di dalamnya ada pemuritan dan kemuritan di dalamnya untuk melahirkan para pemimpin yang satu kali Tuhan akan percayakan ada di setiap aspek, di setiap bidang yang ada di negeri kami Indonesia. Karena kami tahu solusi bagi pemulihan Indonesia, perbaikan Indonesia bukan cuma doa saja, tapi kami perlu menyiapkan para pemimpin yang akan diutus Tuhan berdiri di bidang politik, kedokteran, di bidang ekonomi dan bisnis, di bidang medis, dan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Supaya di situ kerajaan Allah ditegakkan, ada jamahan Tuhan di sana, dan kami bisa melihat bahwa bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Pastor Ferry, untuk sharingnya. Jadi teman-teman kita tahu ya